Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali secara online. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah raya kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan oleh karena perbuatannya yang ajaib bagi setiap kita, dengan menyanyikan pujian dari PPR nomor 370A, Ajaib Tuhan. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kemudian akan dimedley dengan pujian Sebab Kau Besar. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagungan
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebagai manusia yang lemah, kita tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan. Kecenderungan manusia selama hidup di dunia adalah lebih banyak berbuat dosa daripada menuruti firman Tuhan. Mari saat ini kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, saat ini kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami berseru-seru memanggil nama-Mu, karena kami sangat menderita oleh dosa dan kesalahan kami. Hati kami selalu gelisah menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan sebab kami berlaku tidak benar. Kami merasa lelah sebab kami tidak jujur. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan kami. Kami gagal mengalahkan hawa nafsu dalam diri kami. Kami mengaku tidak mengikuti contoh dan teladan Yesus dalam hidup kami. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, penghibur kami yang sejati, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami. Bertahtalah dalam hati kami ya Tuhan, agar kami setia dalam melakukan perintah-perintah-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan hidup kami telah berdoa. Amin. Oleh karena kuasa darah Kristus, hidup kita disucikan daripada dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama meresponi kasih dan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dengan kita menyanyikan sebuah pujian, oleh kuasa darah-Mu. Singer akan menyanyikan refnya terlebih dahulu, kemudian jemaat sekalian akan menyanyikan baitnya secara bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah bagi setiap kita yang dengan tulus mengaku setiap dosa kita dan bertekad untuk hidup baru. Firman Tuhan pengampunan bagi kita terambil dari Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dalam menjalani kehidupan kita selama 1 minggu ke depan, mari kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-19. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacakan petunjuk hidup baru ini secara bersama-sama, dimulai dari alamat firman Tuhan. 1, 2, 3. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hidup bersama dengan Tuhan membuat jiwa kita dipuaskan bukan hanya secara jasmani, melainkan dipuaskan secara rohani. Jika hidup kita senantiasa di dalam Tuhan, maka kita yakin sepanjang jalan Tuhan akan pimpin senantiasa. Mari kita terus bersandar pada lengan Tuhan yang kekal dengan kita menyanyikan sebuah pujian dari PPR nomor 132A, Sandar pada Lengan yang Kekal. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar
lengan Tuhan yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat, kita akan mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Lawsonovia. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami setiap hari, terutama di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan. Bahkan ketika hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, ini adalah suatu hal yang sangat indah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk kesehatan setiap mereka, tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas maupun balai kesehatan yang lainnya. Menyerahkan setiap mereka ya Tuhan, supaya Tuhan lindungi, jagai, bahkan Tuhan terus kuatkan motivasi mereka, untuk mereka boleh menolong para pasien yang ada. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati sehingga mereka ini boleh diperlengkapi dengan APD yang cukup, APD yang layak untuk mereka melaksanakan setiap hari pelayanan mereka di balai-balai kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja ini. Kami menyerahkan untuk kebutuhan-kebutuhan bagi ibadah online maupun juga live streaming yang akan terus coba diusahakan. Tuhan, kiranya Engkau sungguh memberkati persiapan orang-orang yang mengerjakan ini semuanya. Kiranya Engkau juga memberkati sehingga kami setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali, Tuhan berikan kepada setiap kami hati untuk boleh mendukung, mendoakan, mensupport setiap kebutuhan yang ada ya Tuhan. Begitu pula kami berdoa bagi hamba Tuhan, bagi majelis, setiap pengurus komisi-komisi yang ada, biarlah setiap mereka boleh bekerja sama dengan baik, dengan sukacita, bergandengan tangan, untuk boleh melayani umat-Mu yang Kau percayakan untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan, terutama memberikan penguatan di masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan bimbinglah kami untuk terus percaya kepada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Lawsonovia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali rindu, disegarkan kembali oleh firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Cici. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian dari PPR nomor 181A, Seperti Yesus. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Seperti Yesus yang kurindukan,
tekun berdoa, taat perintahnya, serahkan jiwa hanya kepadanya, serahkan jiwa semua baginya, jauhkan dosa, Tuhan tolong aku, Tuhan sucikan jiwaku selalu. Seperti Yesus dalam hidupnya, yang penuh kasih dan kemuliaan, menyangkal diri dan memikul salib. Seperti Yesus sampai ku berjumpa, serahkan jiwa hanya kepadanya, serahkan jiwa semua baginya, jauhkan dosa, Tuhan tolong aku, Tuhan sucikan jiwaku selalu. Pada hambanya saya persilahkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang beranugerah bagi setiap kami umat pilihan-Mu. Kami bersyukur saat ini kami boleh hadir memuji Tuhan. Bahkan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berkati waktu kami. Jadikanlah kami sebagai pendengar dan pelaku yang firman Tuhan yang baik. Dan kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tengah segala keterbatasan memohon hikmat-Mu sehingga firman Tuhan yang disampaikan berkenan di hati Tuhan, bahkan boleh mengubahkan kami sebagai orang percaya semakin serupa akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita bersyukur bulan Agustus ada bulan di mana kita masih memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dulu para pahlawan berada di garis depan melawan penjajah, dan atas anugerah Tuhan kita percaya bahwa Indonesia merdeka, telah merdeka, dan saya dan saudara bisa menikmatinya saat ini. Saya ingat waktu sekolah guru kami sering mengatakan bahwa tugas kita sebagai anak bangsa yaitu mengisi kemerdekaan dengan cara belajar baik, memberi dampak yang baik bagi bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengingatkan kita akan sejarah kehidupan kita, keselamatan kita sebagai orang Kristen secara khusus, di mana Kristus menyelamatkan kita dari belenggu dosa, ya. Dari dosa bukan berarti kita bebas melakukan dosa, enggak. Ya, kita dibebaskan dari hukuman, dari keterikatan dari dosa yang sering kita lakukan. Kapan itu? Saat Kristus datang di dunia ini, melakukan apa yang menjadi visi misinya di dunia ini, menanggung dosa kita. Perbedaannya ialah sekian ribu banyak pahlawan Indonesia berjuang sehingga kita bisa meraih kebebasan atau kemerdekaan dalam negara kita, dan pribadi Yesus Kristus satu pribadi berkorban menebus kita dari hukuman dosa, umat pilihannya. Lalu tugas kita apa? Tidak seperti paham teologi lain yang berkata bahwa keselamatan harus dikerjakan karena keselamatan itu akan hilang. Melainkan kita orang percaya sebagai gereja reform, kita bersyukur bahwa kita boleh bisa memiliki paham yang tepat. Kita mengakui bahwa sebagai orang percaya kita bersyukur atas kemerdekaan dari
hukuman dosa yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, dan kita wujudkan melalui perbuatan baik kita, perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Sekali selamat tetap selamat ya, kalau mirip dengan ucapan sekali merdeka tetap merdeka. Hidup baik dan benar di hadapan Tuhan adalah cara kita mencerminkan atau menceritakan Kristus bagi dunia. Saat Kristus datang ke dunia menjalankan visinya, dan Ia juga memilih serta mempersiapkan murid-muridnya guna melanjutkan pekerjaan yang telah Dia lakukan, mengabarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kristus bagi dunia secara luas. Bagi landasan renungan kita pada saat ini, kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Silakan jemaat sekalian menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Ayat lain memberi judul perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, saya ingat satu lagu sekolah minggu yang berjudul Cari Jiwa Bersama Yesus. Ya, bisa melihat kalimatnya di dalam slide. Ya, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus segenap hati. Saya nggak nyanyikan, nanti jemaat bisa ngantuk semua nanti. Ya. Tangkaplah jiwa. Nah, dalam lagu ini tertuang salah satu tujuan dari ajakan Tuhan Yesus saat memanggil murid-muridnya, khususnya dalam perikop yang telah kita baca, yakni ada 4 orang yang dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ada kata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia, tema khotbah kita pada saat ini. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari kalimat "Mari ikutlah aku" adalah merupakan panggilan terhadap murid yang Dia panggil, dan di dalamnya harus ada proses yang dilewati. Mereka juga melewati waktu dan menunjukkan hasil yang disebut tujuan. Tujuan dari panggilan dimaksud ialah menjala manusia. Tuhan Yesus mengajar orang-orang dengan sesuatu hal yang simple, yaitu menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang Ia panggil setiap hari. Istilah kata, selama ini kamu menjala ikan, sekarang kamu kujadikan sebagai penjala manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa panggilan yang diberikan adalah sesuatu panggilan yang mulia, bukan? Menjala manusia, mencari atau menangkap jiwa yang sama dengan si penangkap, ya, atau penjalanya, ya, sesama manusia. Prosesnya juga tentu beda. Menjala manusia tidak sama dengan menjala ikan. Tetapi apa yang harus kita perhatikan dari kisah kehidupan para penjala atau yang sering kita sebut dengan sebutan nelayan. Para penjala ikan ini, para nelayan ini sering kali menghadapi yang namanya ketidakpastian. Pertama, ketidakpastian yaitu soal cuaca. Disebutkan bahwa Danau Galilea, tempat mereka menjala ikan, sering sekali mengalami atau sering terjadi badai dadakan yang tidak diduga gitu ya, yang tidak jelas ya. Dan bayangkan kalau mereka di tengah-tengah danau. Dan kedua, mereka juga tidak memiliki kepastian hasil, tidak selalu mereka dapat tangkapan ikan yang banyak. Kadang mereka dapat banyak atau sedikit atau tidak sama sekali. Sama halnya ketika kisah ini ditulis lengkap dalam Lukas pasal 5, saat Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas, di mana satu malam mereka
tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil jala atau hasil tangkapan ikan yang sedikit pun. Dan saat Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya, lalu mereka melakukannya dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak dan besar sehingga jala mereka hampir koyak. Dan mereka meminta bantuan dari teman-teman mereka di perahu lain untuk menarik jala mereka. Lalu apa yang terjadi? Apakah Simon Petrus mengatakan, oh puji Tuhan, haleluya, kau besar, terima kasih, engkau melayakkan aku bangga? Enggak. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Sangat menarik, yang dilakukan justru sebaliknya. Ia merasa rendah hati, rendah diri, merasa rendah di hadapan Tuhan dan tidak layak. Kejadian dimaksud menolong dia melihat kemuliaan dan keagungan Allah. Ya, di dalam kelimpahan berkat yang dia dapat saat itu menolong dia melihat ya kemuliaan dan keagungan Allah, sehingga ia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus saat itu dan berkata, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Kesadaran diri akan kehidupannya yang hancur karena dosa, dia tidak layak di hadapan yang agung yang berlimpah berkat. Suatu tindakan pertobatan yang sejati adalah cirinya ialah fokusnya tidak pada berkat yang diberikan, melainkan pada dirinya, pada diriku dan pribadi yang memberi berkat itu. Aku tahu diriku yang hancur karena dosa, sedangkan dia agung dan aku tidak layak di hadapan. Itulah yang terjadi respon seorang Petrus saat itu. Pernahkah kita menerima berkat? Ya pasti. Dan bagaimana sikap kita? Berkata, sungguh mulia Engkau Tuhan melimpahkan berkat bagiku yang berdosa. Sungguhnya aku tidak layak menerima berkat ini. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Lalu bagaimana respon kita? Atau respon kita sama seperti orang pada umumnya yang berkata terima kasih puji Tuhan udah selesai. Atau kita sering melakukan atau pernah melakukan tanggapan atau respon seperti halnya seorang Petrus. Ketiga adalah status sosial dan ekonomi para nelayan ini. Petrus, Andreas saudaranya berprofesi sebagai nelayan, sama halnya juga dengan Yakobus dan Yohanes. Ya. Disebutkan mereka ini sedang menjalankan profesinya di Danau Galilea. Tentu mereka ini juga merupakan warga pinggiran Danau Galilea. Yang menyebutkan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang terdidik seperti orang yang pinter-pinter yang pada umumnya. Enggak, mereka adalah orang-orang biasa yang tidak punya latar belakang pendidikan yang begitu bagus. Bahkan pekerjaan mereka adalah sebuah pekerjaan yang kasar ya. Ya, seorang nelayan. Mereka bekerja begitu, harus dengan banting tulang ya, jenis pekerjaan yang kasar. Dan kehidupan mereka juga sangat dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang di luar lingkungan mereka. Kan dipandang buruk oleh lingkungan mereka saat itu. Ya apa sih, cuma seorang nelayan ya gitu kira-kira. Nah, tetapi justru mereka inilah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya dia. Bisa dibandingkan ya, coba lihat perbandingan dunia dengan perbandingan pandangan dunia dengan pandangan sorgawi. Lalu pandangan dunia harus kita akui, dunia saat ini banyak yang mengakui keinginan yang tinggi menurut standar kedudukan dunia juga ya. Misalnya seorang pemimpin atau bangsawan pasti ingin bergaulnya kepada orang yang setara dengan dia, bahkan juga ingin berkeluarga juga dengan orang yang setara dengan dia. Kesannya sombong bukan? Tapi ini lumrah terjadi. Bisa kita lihat kalau misalnya orang kaya mengadakan pesta, orang yang biasa-biasa jarang diundang, ya jarang berteman dengan orang-orang biasa. Tetapi Tuhan, dia memiliki sikap yang sangat bersahabat dengan orang-orang yang kecil, ya, orang yang kecil. Dia dekat dengan kalangan bawah, yang memandang orang-orang yang tidak terpandang oleh dunia. Bahkan ia bergaul dengan orang-orang dan memanggil orang-orang yang
dianggap hina oleh dunia. Mereka para pendosa, bukan berarti Tuhan bergaul dengan mereka, Tuhan juga ikut berdosa, tidak. Tetapi Tuhan bergaul, memanggil mereka, Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Itulah tujuan panggilan Tuhan. Ikutlah aku, ikutlah Tuhan, belajar dan menjadi serupa dengan Dia. Ikutlah aku memiliki proses menuju serupa dengan Tuhan adalah proses orang murid. Murid sejati adalah seorang murid yang mengikut gurunya. Yang mengikut gurunya berarti mengerti ajaran gurunya, pribadi gurunya, apa yang disukai oleh gurunya. Menjadi murid berarti dibentuk untuk mencapai visi seorang guru. Murid ini dididik oleh Tuhan Yesus, ya mereka-mereka yang dipanggil ini dididik oleh Tuhan Yesus melalui pengajaran dan pelayanan bersama yang mereka lakukan. Seorang murid mengikut gurunya. Murid Tuhan Yesus terdiri dari berbagai latar belakang, dan fokus bahasan kita saat ini adalah mereka yang berlatar belakang sebagai seorang penjala ikan atau nelayan, yang setidaknya ada 3 kebiasaan yang mereka alami, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, satu kesimpulan yaitu mereka dipanggil untuk menjala manusia, mencari jiwa manusia yang ada yang sama latar belakang dengan mereka, bahkan banyak mereka yang berbeda dengan mereka. Ada yang mereka yang lebih bagus latar belakangnya, mungkin ada juga yang lebih jelek ya. Dan mereka ini diajak dan dipersiapkan. Karena panggilan ini mulia, maka harus mendapat respon yang segera atau cepat. Perhatikan respon mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung bergerak mengikut Tuhan Yesus. Petrus dan Andrea membereskan jala mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Dan di sini juga tidak dicatat respon ayah Yakobus dan Yohanes saat itu. Dan atau rekan-rekan mereka yang melihat mereka saat itu. Tidak. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa penulis bertujuan memperlihatkan respon, bagaimana respon yang baik dari ketika kita mendapatkan panggilan dari Tuhan Yesus. Tidak semua orang percaya dipanggil menjadi hamba Tuhan secara full time ya. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk mengenal dan belajar tentang Dia serta mengikut Dia, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang penting ialah hati kita yang penuh dengan kesungguhan. Keinginan kita untuk kenal dan dekat dengan Dia. Waktu kita yang ingin kita berikan untuk Dia. Dukungan yang ingin kita berikan untuk orang-orang yang di dekat dengan kita atau keluarga kita, anak kita, untuk mengenal Tuhan Yesus. Bayangkan jika kita sedang sibuk bekerja, misal ini ya situasi normal ya, sibuk bekerja, sibuk jaga toko atau pekerjaan rumah, ya pekerjaan rumah, ibu-ibu masak, ya sibuk tidak salah, tidak. Lalu ada losos sekolah minggu ya, misalnya ini datang mengunjungi anak kita lalu mengajak, menawarkan suatu kegiatan sekolah minggu, ya ngajak suatu kegiatan sekolah minggu. Lalu di waktu yang disampaikan tersebut ya mungkin kita sudah menyusun rencana saat hari itu kami akan kerja, lalu makan-makan dan lain sebagainya. Bagaimana respon kita? Apakah kita menyambut tawaran itu supaya anak kita ini belajar nih di sekolah minggu? Atau kita lebih peduli dengan les? Dan mungkin misalnya nih kita nge-zoom ya, saat-saat seperti ini kan anak-anak rata-rata nge-zoom. Atau ibadah kita pun online ya, live streaming dan sebagainya. Bagaimana respon kita ketika sesuatu menawarkan ya, dari pihak gereja menawarkan untuk belajar firman Tuhan? Jangan anak sekolah minggu, semua kita. Bagaimana? Apakah kita mengarang berbagai banyak alasan, kuota kami habis atau apalah, kami ini sudah capek dan sebagainya. Apa yang sering kita lakukan, apa yang sering menjadi respon kita ketika kita dipanggil untuk belajar firman Tuhan? Nah, kita dipanggil untuk mengikut, seorang pengikut, kita dipersiapkan. Ada proses yang harus kita lewati, dimuridkan di gereja, menjadi serupa dengan Dia yang memanggil kita. Adakah kita sudah mendukung keluarga kita dan memuridkan keluarga kita? Atau jangan-jangan selama ini kita belum sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati? Ya bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia kalau seperti ini? Adakah kita peduli terhadap jiwa keluarga kita, anak kita, orang yang di sekeliling kita, atau orang yang secara luas yang bertemu dengan kita? Adakah kita mau melayani mereka, mau
menjaring atau menebarkan jala itu kepada mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Bulan Agustus adalah dalam program gereja kita merupakan bulan misi. Nah, bukan berarti karena bulan Agustus bulan misi berarti bulan Agustus saja kita bermisi ya. Enggak, tetapi bulan Agustus bulan misi menurut program gereja kita berarti ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa akan tugas kita, panggilan kita yaitu membawa, menceritakan hati Tuhan kepada keluarga kita bahkan di seluruh dunia. Kita mewujudkan tugas kita sebagai seorang murid yang harus melayani, ya, melanjutkan menceritakan pekerjaan Kristus, menjalankan panggilan kita yaitu menjalankan misi Allah bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Allah yang beranugerah memanggil kami untuk menjadi orang percaya, bahkan Tuhan mempercayakan kami untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami acuh tak acuh selama ini, dan tolong kami untuk mewujudkan tanggung jawab kami menjadi penjala manusia, mulai dari keluarga kami, bahkan di sekeliling dan di dunia secara luas. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan ini supaya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Cici yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus kemanapun kita pergi. Bapak Ibu jemaat sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di ruang majelis. Namun sebelum memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita akan angkat satu pujian, kunaikan syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Hidup yang kawin
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat pemeliharaan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa tugas dan tanggung jawab kami adalah memberitakan kabar baik. Maka biarlah hidup kami rindu persembahkan untuk kami melayani dalam pemberitaan Injil Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja GKT Ampenan. Kiranya Tuhan juga memakai pengurus yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengembalikan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suartoyo dan kita akan mengaminkan dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada dengan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Biarlah hati kita rindu dipakai oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian untuk menjadi saksi Tuhan mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.